pertama ya, tugas kita terhadap masjid itu membangunnya. Ini penting. Yang pertama ya. Pertama ya, jadi bangun masjid itu penting. Umar bin Khattab ketika berhasil menaklukkan wilayah Basrah, ya, salah satu instruksi pertama kali beliau adalah bangun masjid. Begitu juga ketika Kufah ditaklukkan, salah satu tugas beliau adalah membangun masjid. Kupas lewat obrolan santai. Bismillah, jumpa lagi di Close Kupas lewat obrolan santai bersama guru kita semua Ustadz Happy Andi Bastoni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, teman-teman sekalian, hari ini kita mau bahas tema yang sebenarnya sangat menarik ya. Dan sebenarnya ini juga sudah jadi fenomena yang cukup lama, Ustadz. Jadi fenomena makmurnya sebuah masjid. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat kan dari dulu pasti kita sering lihat yang namanya pembangunan masjid ya, Ustadz ya. Masjid itu dibangun entah ada yang direnovasi atau yang dibangun baru gitu ya. Terus mengalirlah sumbangan-sumbangan gitu ya. Bahkan masjid itu ada yang biaya renovasinya luar biasa gitu kan. Besar sekali. Nah, cuman yang jadi PR buat kita semua adalah ya, bukan lagi menyemangati orang buat berinfak ke masjid Ustaz, membangun masjid. Karena semua orang sudah tahu pahalanya Ustaz ya. Nah, tapi yang paling penting juga adalah bagaimana caranya agar masjid itu setelah dibangun ataupun belum direnovasi, tapi dia rame, nah, atau makmur ya Ustaz. Nah, gimana tuh Ustaz? Yang jadi PR ya Ustaz? Iya, ini penting gitu ya. Apalagi kita sekarang alhamdulillah sudah selesai pandemi. Walaupun masih ada yang sakit ya kita doakan segera sehat ya. Itu saja. Jangan doakan sakit terus. Pandemi sudah beres, sudah selesai. Kalau selama ini 2 tahun lebih kita sholatnya terbatas ke masjid ya, bahkan beberapa masjid ditutup ya, physical distancing, beberapa acara kajian juga banyak yang berhenti, kalaupun ada online dan itu terasa belum maksimal. Jadi saatnya teman-teman sekalian, saya ingin mengajak kita semua untuk kembali ke masjid, back to the mosque, kembali ke masjid. Kita mulai makmurkan kembali masjid kita. Nah, menjawab saya disampaikan oleh Kang Robi bahwa betul ya, tugas kita terhadap masjid ini bukan hanya membangun gitu ya. Di masa Rasulullah, kalau kita kilas balik ke Sirat Nabawiyah, sungguh ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, di antara hal yang pertama kali dilakukan oleh beliau adalah membangun masjid. Membangun masjid. Karena itu pertama ya, tugas kita terhadap masjid itu membangunnya. Ini penting. Yang pertama ya. Pertama ya, jadi bangun masjid itu penting. Umar bin Khattab ketika berhasil menaklukkan wilayah Basrah, ya, salah satu instruksi pertama kali beliau adalah bangun masjid. Begitu juga ketika Kufah ditaklukkan, salah satu tugas beliau adalah membangun masjid. Ketika Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, di antara yang dilakukan adalah ya, mengalihfungsikan Hagia Sophia itu menjadi masjid. Ya. Cordoba itu pernah jaya dan hari ini sisa-sisanya ada, itu Masjid Cordoba dan seterusnya. Jadi pembangunan peradaban sebuah wilayah itu tidak mungkin bisa berhasil ya, kalau tidak mulai dari masjid. Start masjid. Ingat, ngebangun dulu. Ngebangun fisiknya gitu kan. Itu penting ya, penting. Maka jangan bagusnya masjid itu penting. Jadi yang penting jamaah, iya penting itu. Tapi punya masjid yang nyaman, ya, kemudian tenang, ya. Kita sekarang sedang berada di Masjid Al-Ikhlas Baranang yang indah. Dan ini adalah ruangan apa nih? Ruangan sekretariat. Ruang sekretariat ini luar biasa. Ya. Sekretariatnya kan, kayak gini. Ya, sekretariat nih, mejanya apa? Meja kursinya. Ya, kursi yang semuter ini kursi direktur kalau kata saya. Ini luar biasa. Ini kalau kita punya masjid seperti ini, ingat. Bangunan fisik masjid itu penting. Jangan sampai misalnya ada hadis Nabi mengatakan bahwa suatu saat tidak akan terjadi hari kiamat hatta yatafakharun nasu bil masjid. Sampai orang-orang itu berbangga dengan masjid. Itu betul ya. Tapi jangan mentang-mentang ada hadis itu kemudian kita tidak memperhatikan bangunan masjid. Ini tugas pertama kita terhadap masjid. Bangun masjid yang bagus ya. Bila perlu kalau yang dibutuhkan ada AC-nya gitu ya. Bila perlu jika diperlukan karpet yang nyaman, jangan ya makanya kalau kita lihat jamaah masjid jidatnya enggak pada hitam, ya kita husnuzon karpet di masjidnya bagus-bagus. Lembut-lembut ya. Jadi yang jidatnya hitam mungkin ya
di masjid yang sederhana mungkin ya. Jadi mau berapa kali sujud juga aman aja, ada karpetnya bagus gitu ya. Jadi jangan suudzon dia nggak pernah sujud ya. Nah ini, jadi jangan sungkan nih bikin masjid yang bagus. Bikin masjid sebagus mungkin sehingga kita ibadah tersebut nyaman dan tenang. Yang kedua, tugas kita terhadap masjid imaratul masajid, memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu ya yang mau memakmurkan masjid. Nah, karena itu masjid itu bukan hanya untuk sholat 5 waktu. Ya. Fungsi masjid di zaman Nabi itu luar biasa ya. Difungsikan sebagai madrasah ya sampai sekarang bahkan tempat belajar ya. Difungsikan juga sebagai tempat diskusi, rapat perang Khandaq itu di masjid, ya. Rapat perang Uhud itu di teras Masjid Nabawi gitu ya. Kemudian bahkan dijadikan juga sebagai tempat menginap, ya. Nah ini beberapa masjid menyebut dilarang tidur. Ya, di situ nggak boleh tidur. Tapi kalau Anda melarang orang tidur, situ harus siapin tempat lain gitu ya. Mungkin teman-teman yang ada di Sragen atau di mana itu ada masjid besar Al-Falah, itu mereka dia nyepin ini bukan spring bed ada kasur. Ada kasur. Jadi khusus bagi para pemuda yang pengen menginap di masjid udah disiapin kasur. Mungkin ini bisa kita usulkan ke pengurus Masjid Al-Ikhlas ini ya. Nanti siapin kasur gitu kan, 3 biji 4 biji ya, sehingga ustadz-ustadz yang di luar kota itu bisa menginap di masjid. Ya, maka nggak masalah kalau masjid itu ada guest house-nya. Nah, yang fasilitasnya nggak kalah dengan hotel Pangrango gitu kan. Kalau di Bogor ya. Jadi ada ruangan di situ, AC-nya, ada kulkasnya. Nah, wah, kalau begitu kita nggak ragu-ragu undang ustadz dari luar kota atau kemudian ustadznya juga nggak ragu datang lebih awal datang ke tempat itu ya. Karena saya pernah ngisi satu masjid ternyata kecepatan. Ya. Saya mungkin nunggu hampir 1 jam. Saya nggak turun dari mobil karena begitu saya masuk ke masjid ya nggak ada tempat istirahat ya, kecuali itikaf dan sholat sunnah gitu kan. Nah jadi saya bisa rebahan dulu saya di mobil istirahat. Tapi sebaliknya pernah saya sholat di sebuah masjid di daerah Sunter gitu kan. Itu sama Jumatannya kan jauh ya, di Bogor ke sana. Sampai sana saya disiapkan, Ustadz Jumatan masih lama, masih lebih dari 1 jam lagi. Nah, silakan istirahat. Wah, saya nikmati banget gitu ya karena betul-betul disiapkan kamarnya, ya, kemudian ada AC-nya, jadi betul-betul istirahat. Ya, jadi begitu jelang zuhur atau Jumat saya dibangunkan dan cuci muka dalam keadaan fresh. Saya berkhutbah. Jangan pas ustadznya kecapean gitu ya. Nah ini nggak sehat gitu ya. Jadi kembali ke yang kedua tadi, memakmurkan masjid. Dimakmurkan dengan berbagai kegiatan. Pandemi udah beres, silakan teman-teman pengurus masjid yang mengagas kajian-kajian lagi ya. Taklim-taklim ya, baik yang sifatnya berseri terus-menerus atau sifatnya tentatif seperti peringatan hari besar Islam, PHBI dan seterusnya. Ataupun kemudian remaja digiatkan lagi ya, bahwa ada yang online ya nggak masalah ya, di hybrid gitu ya. Jadi acara tetap ada offline di masjid ya, tapi tetap di shoot dengan kamera sehingga yang lain juga bisa menikmati. Intinya apa? Makmurkan masjid dengan berbagai kegiatan ya, bukan hanya dengan melaksanakan sholat berjamaah. Ya. Jadi intinya tuh ya kalau kita mau makmurkan masjid nggak bisa ya, ibaratnya Rasul aja ibaratnya udah mencontohkan ya zaman dulu aja ketika Rasulullah SAW itu membangun sebuah peradaban, membangun masjid dulu pertama infrastrukturnya, lalu setelah itu diisi dengan kegiatan. Kegiatannya nggak hanya sholat ya, betul ya. Jadi kegiatan macam-macam. Nah yang ketiga mungkin bisa ditambahkan idarah. Ya. Jadi pertama adalah bina, membangun fisik. Yang kedua adalah imarah. Imarah itu artinya memakmurkan masjid dengan berbagai kegiatan. Satu lagi idarah. Idarah itu artinya manajemen. Nah, karena itu masjid itu harus ada pengurusnya. Harus ada ketuanya, harus ada wakilnya. Yang memang fungsi kita membuat struktur kepengurus masjid itu supaya apa? DKM itu saja. DKM-nya supaya apa? Supaya ada yang bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan tersebut ya. Dan ngurus masjid ini bukan untuk mengisi masa tua ya. Enggak ya. Selama ini banyak yang jadi pengurus masjid ya karena nggak ada kerjaan, ini juga keliru gitu ya. Jadi ngurus. Jadi betul-betul orang-orang yang memang punya kemampuan manajerial yang bagus gitu kan.
nggak masalah dia misalnya direktur di mana, jadi ketua DKM, sangat-sangat mungkin sehingga dia bisa memanage dan kemudian mendrive ya masjid tersebut dengan bagus. Ini disebut dengan idarah. Idarah itu artinya bisa saja kesekretariatan. Ya, ini masjid kita ada sekretariatnya gitu ya. Nanti dia yang memikirkan tentang hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas masjid. Ya. Bukan hanya kajian tadi itu, tapi aktivitas-aktivitas yang lainnya. Kalaupun suatu saat butuh renovasi, nah dia yang buat. Maka dalam struktur itu kan ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada bendahara yang ngelola keuangan masjid, ya, yang mengalokasikan dana masjid kemana, kalau kurang berapa, itu kan disebut dengan idarah, kesekretariatan, itu harus ada. Nah yang terakhir tugas terhadap masjid juga adalah, ini penting juga, merawat masjid. Jadi jangan hanya ngebangun, tapi harus dirawat. Jangan sampai habis dana miliaran bocor ya, rusak lagi. Ada istilahnya apa ya? Ada istilahnya itu ya. Jadi merawat, memaintain ya, memaintain. Jadi kalau jangan sampai ada keran airnya yang nggak ngucur air lagi gitu kan, atau lampu ada yang mati nggak? Nah enggak. Nah, ini kamar mandi apalagi Ustaz ya. Bau misalnya. Nah, apalagi kamar mandi ini penting banget. Kamar mandi jangan bagus pada tahun pertama saja. Tahun berikutnya enggak. Ini disebut dengan maintain. Ya, harus di maintain dengan bagus sehingga masjid itu akan terasa baru terus ya. Ya. Jadi itu poinnya Ustaz. Ya, pertama harus bangun dulu infrastrukturnya. Ya kalau bisa bagus kenapa enggak? Iya kan? Tapi memang yang paling utama adalah yang kedua tadi Ustaz ya. Bagaimana dia makmur ya. Karena kayak Ustaz pasti udah pernah juga kan ke Masjid Jogokarian itu yang terkenal juga di Jogja. Masjidnya sederhana banget ya. Secara bangunan masjidnya, maksudnya tuh ya nggak yang gimana-gimana, tapi emang ya dia dibangun juga ada seperti tadi Ustaz bilang kayak semacam hotelnya gitu-gitu. Nah, tapi dengan masjid yang sederhana dan cukup kecil ya sebenarnya untuk ukuran sebuah masjid, sholat subuhnya itu sampai keluar gitu sampai ke jalan-jalan raya gitu. Itu menarik gitu ya. Nah kalau misalnya ada hampir misalnya katakanlah setiap masjid di Indonesia ini sholat subuhnya kayak gitu, wah masya Allah, ini kayaknya kita nggak ada yang ribut-ribut lagi nih. Tapi emang begini, masjid itu saya kira harus tidak mesti sama ya. Disesuaikan dengan kondisi dan lokasi ya. Jadi tidak semua masjid harus nyontoh seperti Masjid Jogokarian. Itu kan masjid di pinggir jalan. Kasusnya beda-beda ya. Iya, di pinggir jalan dan kemudian siapa pun bisa mampir ya. Nah itu tentu berbeda dengan masjid yang di dalam komplek perumahan, yang sholat juga lu lagi gitu kan. Nah sekarang dia harus lebih kreatif lagi, lebih kreatif supaya walaupun tempat posisi masjid itu mungkin di dalam komplek perumahan, tapi dia tetap makmur. Ya. Karena itu selain mengajak orang-orang komplek perumahan untuk sholat di situ, maka kajian-kajian ataupun acara dilaksanakan online itu akan lebih bermanfaat. Sehingga yang menikmati bukan hanya dari tempat tersebut. Jadi perlu mungkin para pengurus masjid mungkin survei Sultarahim datang ke tempat-tempat masjid tertentu untuk kita contoh bagaimana mereka mengelola. Dan tentu nanti ketika pulang didiskusikan karena tidak semua bisa ambil gitu kan. Ada juga yang tidak. Yang umum saja misalnya spirit dari Jogokarian itu menarik tentang bagaimana mereka mengelola keuangan. Jadi tidak ada istilah uang itu miliaran rupiah numpuk di bendahara, nggak ada. Karena begitu orang wakaf, begitu orang infak, dia pengen ini segera mendapatkan pahala. Nah, kalau ngendon di pengurus atau di bendahara ya nggak ada pahalanya. Dia berpahala kan kalau termanfaatkan. Betul. Maka Masjid Jogokarian terkenal dengan kas nolnya ya. Nah, kasnya itu dinolkan gitu ya, supaya dia mendapatkan manfaat dari pengelolaan masjid tersebut. Nah, gimana kasusnya saat misalnya nih ada kan biasanya infak tuh masuk besar gitu, bahkan bisa sampai puluhan juta, bahkan bisa sampai ratusan juta, bahkan mungkin bisa jadi ada beberapa masjid yang mungkin kasnya bisa miliaran gitu. Tapi misalnya nih di sekitar masjid itu ada orang yang ternyata kelaparan gitu, nggak bisa makan gitu. Nah itu gimana Ustaz? Iya, maka harus diperjelas infak orang ke masjid itu untuk apa. Kalau untuk membangun masjid
ya dibangunkan. Tapi kalau infaknya itu umum, bisa dipakai untuk apa saja. Berarti harusnya bisa ya. Sebenarnya itu menurut saya bukan bisa, harus ya? Jangan sampai ada sebuah masjid megah, tapi di sekitarnya orang miskin. Wah ini masalah. Sampai ada yang mungkin nggak bisa makan itu. Iya. Makanya masjid itu dia harus memberikan solusi. Ada masjid, beberapa masjid teman-teman di Villa Bogorinda saya sebut saja ya. Itu dibuat tabungan, dia buat bank beras. Bank beras. Jadi mereka nggak mau dengar cerita ada tetangga masjid yang nggak bisa makan. Kalau Anda betul-betul nggak ada, datang ke masjid ambil gratis. Ya, ada alatnya gitu kan, masukin kartu keluar seperti ATM, tapi keluarnya bukan uang, beras. ATM beras itu ya. ATM beras. Nah ini kan solusi saya kira. Jadi masjid harus juga memikirkan hal itu. Malah ada lagi misalnya lebih besar dari itu. Masjid juga harus mikirin misalnya ekonomi selain orang-orang sekitarnya, ya, juga para ustadznya. Ada masjid yang bahkan nanyain ustadz apa, perlu apa gitu kan? Misalnya contoh saja, ustadznya nggak punya laptop, dibelikan dari kas masjid. Kas masjid ini dibelikan untuk laptop ustadz, karena ustadznya perlu. Dia harus menyiapkan PowerPoint, dia harus menyiapkan materi gitu kan. Nah, jadi dia tidak hanya berhenti di masjid, dia harus menyelesaikan. Ada anak putus sekolah gitu kan. Ketika kas masjid ada, ya kita salurkan. Ya, ada orang yang rumahnya hampir bangkrut gitu ya. Bangkrut lagi hampir ambruk, hampir rubuh ya. Bisa jika masjid itu betul-betul menjadi solusi. Ada orang yang sakit misalnya kan, nggak mungkin, maka dirawat, maka ada masjid yang sudah nyiapin ambulan misalnya kan. Nah ini kan masjid yang mendatangkan manfaat untuk siapapun. Jadi bukan hanya bahkan dia lintas agama manfaatnya, bukan hanya untuk umat Islam saja. Berarti kalau konsepnya kayak gini itu masjid itu bisa jadi titik awal kebangkitan sebuah ekonomi umat. Harus bukan hanya ekonomi, tapi dari berbagai aspek dari sisi pendidikan. Masjid harus berfungsi sebagai madrasah. Pendidikan. Makanya di masjid misalnya ada, kalau di zaman para khulafa dulu ada maktab, ada kutab-kutabnya. Ya, sekolah kalau sekarang. Ada sekolah, ya. Ada perpustakaannya. Ya, perpustakaan di mana bisa menjadi referensi ya. Apalagi sekarang nanti mungkin bisa dipikirkan perpustakaan selain hands out berupa buku-buku, perpustakaan online. Nah, di mana anak-anak bisa mengakses referensi di tempat tersebut. Menarik ini, menarik banget ya. Jadi kalau konsep ini bisa diterapkan dan aplikatif ya, maksudnya ini sangat aplikatif gitu. Berarti seperti tadi ya, orang yang kekurangan biaya pendidikan bisa disupport pendidikannya gitu kan. Mungkin juga orang sakit gitu. Makanya di masjid biasanya ada lembaga amil zakat yang juga bisa menjadi solusi ya. Zakat itu kan ada mustahiknya yang berhak, sangat-sangat mungkin. Nanti untuk pengaturan administrasi dan legalitas kan bisa disampaikan ke Basnas daerah atau apalah yang berwenang. Jadi dia mengumpulkan pendanaan zakat dari masyarakat dan kemudian bisa menyalurkannya. Iya. Ini menarik ya, dan semoga bisa menjadi inspirasi ya. Walaupun memang pada prakteknya itu kan akan pasti ada tantangan-tantangannya, Ustaz ya. Iya. Nggak semudah yang memang diceritakan gitu. Tapi ya justru itu ya. Yang bukan dakwah namanya kalau nggak ada tantangan. Iya. Tantangan dakwah. Tantangan dakwah. Ya kan? Nah, semoga ya dari inspirasi ini bisa jadi pahala yang mengalir buat kita. Kalau ada yang terinspirasi terus ternyata masjidnya jadi wah, masya Allah gitu ya. Ustaz, makasih banyak nih. Sama-sama. Berbagi tentang bagaimana memakmurkan masjid. Nah, semoga tadi tips-tips tadi bisa diterapkan. Dan hari ini kita sudah ada di masjid yang Masya Allah luar biasa. Boleh menerapkan yang tadi ya. Iya. Ini masjidnya luar biasa nih. Teman-teman datang ya di Bogor, di komplek Baranang Siang Indah. Itu ada masjid namanya Masjid Al-Ikhlas. Oh, keren banget. Pokoknya sholat di sini beda rasanya. AC-nya kenceng banget. Karpetnya juga tebal. Alhamdulillah. Kayaknya kalau sujud lama-lama juga nggak hitung itu di sini. Oke, Ustaz, makasih banyak. Sampai ketemu di kelas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.